Mungkin ada hal yang perlu ditanyakan. Ustaz Tengku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya, Ustaz, apakah orang yang sudah mengucapkan syahadat layak dikatakan orang yang sudah beriman? Dan apakah perlu dia belajar lagi tentang ilmu syahadat tersebut? Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bagi yang ingin dianggap seorang yang beriman ataupun orang yang beragama di luar Islam ingin masuk ke dalam Islam, memang dengan jalur mengucap kalimat syahadat, yaitu dengan mengucap dua kalimat syahadat, kalimat la ilaha illallah Muhammadur. Tapi banyak orang yang bersyahadat itu tidak mengetahui ilmu yang ada di dalam syahadat. Misalnya syarat syahadat, fardu syahadat, kesempurnaan syahadat, rukun dan yang membatalkan syahadat. Sebenarnya siapa saja orang yang ingin mengucap dua kalimat syahadat dengan benar itu wajib mempelajari ilmu-ilmu yang terkandung di dalam kalimat syahadat tersebut. Jangan sampai siapapun yang mengucap dua kalimat syahadat tidak tahu mana sebenarnya kalimat yang dipersyahadatkan, yang dipersaksikan. Nah, jadi di balik kita mengetahui maknanya, juga harus mengetahui ilmu yang ada di dalam syahadat supaya benar syahadat kita. Maka kita perhatikan ada sebahagian ketika mensyahadatkan orang Kristen masuk Islam, kadang-kadang tidak diajarkan terlebih dulu mana syarat sah syahadat, mana fardu syahadat, mana kesempurnaan syahadat, mana rukun dan yang membatalkan syahadat. Untuk apa kita mempelajari hal tersebut? Yang pertama, supaya benar-benar sah syahadat kita. Tidak cukup dengan hanya mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Itu orang munafik pun mengucapkan kalimat seperti itu, siapa saja bisa mengucapkan. Tapi yang benar dikatakan orang yang bersyahadat, yaitu yang mengetahui ilmu di dalam syahadat. Yang pertama, syarat sah syahadat. Syarat sah syahadat itu ada 4. Yang pertama, mengetahui, perlu kita tahu mana kalimat yang perlu disyahadatkan, dan kita tahu makna kalimat syahadat. Nah, jadi ketika ditanya mana kalimat syahadat tersebut, kita bisa menjawab kalimat syahadat la ilaha illallah Muhammadur Rasul. Artinya kita mengetahui. Yang kedua, mengikrarkan. Mengikrarkan itu yaitu mengucapkan. Nah, jadi supaya apa yang ada di dalam hati kita, sudah meyakini Allah sebagai Tuhan kita dan Nabi Muhammad sebagai Rasul kita, maka perlu diikrar, perlu dikabarkan kepada orang, perlu diberitahukan kepada orang lain bahwasanya saya sudah mengucap dan meyakini dua kalimat syahadat, bahwasanya saya sudah beriman kepada Allah, saya sudah beriman kepada Nabi Muhammad. Itu yang kedua, mengikrarkan, mengucapkan artinya, melafadzkan, yaitu cara asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, dan kemudian diterjemahkan dengan bahasa sendiri. Yang ketiga, mentasdikkan, yaitu dengan membenarkan apa yang kita ucapkan. Kita mengucapkan bahwasanya tidak ada Tuhan yang wajib disembah melainkan Allah, bahwa Nabi Muhammad itu benar-benar utusan Allah. Kita mengucapkan demikian.
kita mempersaktikan kalimat tersebut, maka di dalam hati kita pun membenarkan apa yang kita ucapkan. Karena kalau seandainya hati kita tidak membenarkan, maka itu adalah ucapan seorang munafik. Orang yang munafik ketika mengucapkan dua kalimat syahadat, terdengar dia seakan-akan sudah meyakini Allah sebagai Tuhannya dan Nabi Muhammad sebagai Rasulnya. Tapi di dalam hatinya, dia tidak meyakini apa yang diucapkan. Berlainan, bersalahan apa yang ada di dalam hatinya. Lisan dengan hati tidak sama. Maka supaya sah syahadat tersebut, maka harus memenuhi syarat. Jadi lisan dengan hati harus sama. Maka yang ketiga itu mentasdikkan. Yaitu membenarkan apa yang kita lafadzkan, apa yang kita ucapkan. Yang keempat, diamalkan. Amalkan. Jadi di sini ada perintah. Jadi diamalkan itu kita ucapkan kalimat tersebut, kemudian kita benar-benarlah kita amalkan apa yang menjadi ketentuan di dalam kalimat syahadat. Kemudian fardu syahadat. Fardu syahadat itu ada dua, yaitu mengikrarkan dan mentasdikkan, diucapkan dan membenarkan apa di dalam hati. Jadi ucapan yang diucapkan dengan lisan dan di dalam hati itu sesuai, itu fardunya, maka tidak boleh tidak ada. Jadi mesti harus ada ucapan dan membenarkan di dalam hati. Jadi masalah tadi kurang mengetahui, mungkin kurang memahami, maka masih dianggap benar. Tetapi kita yang sudah hari ini di dalam Islam, supaya benar syahadat kita, wajib mempelajari tentang syarat dan fardunya. Kemudian kesempurnaan di dalam syahadat itu hampir sama dengan syarat sah syahadat. Jadi yang membedakan itu yang terakhirnya saja, yang keempat. Jadi yang pertama itu mengetahui, yang kedua mengikrarkan, yang ketiga mentasdikkan. Yang keempat bagi kesempurnaan itu adalah yang yakin. Nah, ini yang membedakan dengan syarat sah dengan kesempurnaan. Baik, kemudian rukun syahadat. Rukun syahadat itu ada empat. Yang pertama, mengisbatkan zat Allah. Isbat itu artinya menetapkan zat Allah. Yang kedua, mengisbatkan sifat Allah, menetapkan sifat Allah. Yang ketiga, mengisbatkan af'alullah, perbuatan Allah. Yang keempat, mengisbatkan, menetapkan kebenaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu rukun syahadat. Karena kalau satu saja tidak kita tetapkan, tidak kita isbatkan, maka tidak sah syahadat kita. Selanjutnya yang terakhir, yaitu yang membatalkan syahadat. Yang membatalkan syahadat ini sangat banyak sebenarnya. Jadi yang disebutkan di dalam kitab Tuhfatul Raghibin, ada pembahasan khusus tentang masalah raddah, tentang masalah orang yang menyebabkan seseorang itu murtad. Di dalam kitab tersebut itu terbagi kepada 3. Penyebab seseorang itu hancur syahadatnya, batal syahadatnya, ataupun masuk ke dalam golongan orang murtad. Yang pertama adalah ada orang yang murtad bil qaul dengan perkataan. Yang kedua ada orang yang murtad bil fi'li dengan perbuatan, dan ada juga yang murtad bil aqidah dengan akidah di dalam hati. Nah, contoh salah satunya orang yang murtad bil qaul itu seperti orang yang mengatakan sesuatu yang haram dikatakan halal, ataupun yang halal dikatakan haram. Ataupun ketika ada orang mengajak sholat, dia mengatakan sholat tidak wajib bagi saya. Maka murtad bil qaul. Apalagi orang jelas-jelas mengatakan dengan perkataan memang yang menunjukkan kepada dosa ataupun yang membatalkan syahadat, seperti saya tidak meyakini Nabi Muhammad, itu jelas bil qaul. Kemudian ada yang bil fi'li. Contoh ini kita karangan para ulama, kita campakkan kepada tempat yang kotor. Ini termasuk adalah murtad bil fi'li dengan perbuatan. Ataupun kita injak kitab ulama, jangankan Al-Quran, kitab karangan para ulama, kita injak kitab tersebut, maka kita bisa murtad dengan perbuatan. Selanjutnya adalah ada murtad dengan akidah, yaitu dengan keyakinan. Kita tidak mengatakan, kita tidak berbuat,
tapi dalam hati kita timbul keraguan ataupun timbul kepercayaan kepada selain Allah, maka murtad dengan akidah. Ataupun kita tidak percaya adanya Allah, maka murtad dengan akidah kita. Maka di dalam kitab Kifayatul Ghulam disebutkan hanya sedikit saja. Jadi di antaranya yang dapat membatalkan syahadat yaitu menduakan Allah. Percaya kepada selain Allah, menyembah kepada selain Allah. Jadi siapapun yang musyrik menduakan Allah dapat membatalkan syahadat. Kemudian kita sebutkan satu lagi, yaitu termasuk seseorang yang meyakini dirinya bukan dijadikan oleh Allah. Nah, ini isi kitab Fathul Ghulam. Tapi di dalam kitab misalnya Tuhfatul Raghibin itu ada banyak dijelaskan hal-hal yang menyebabkan seseorang itu bisa murtad, ataupun di dalam kitab-kitab yang lain. Jadi di antaranya menduakan Allah. Kemudian adalah kita tidak yakin dan kita tidak percaya adalah kita adalah dijadikan oleh Allah. Kemudian kita tidak meyakini wujudnya Allah. Itu semuanya dapat membatalkan syahadat kita. Maka bagi orang supaya benar-benar bisa menjaga syahadat hari ini yang ada pada diri kita, maka belajarlah ilmu tentang syahadat. Jangan mengucapkan kalimah syahadat saja, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, tapi tidak memahami mana syarat, mana fardu, mana rukun, mana kesempurnaan, dan mana yang membatalkan syahadat. Apa efeknya Tengku ketika saat seseorang tidak memahami tentang ilmu tersebut? Efeknya maka syahadat yang ada pada dirinya itu bisa saja adalah hancur syahadatnya, keluar mereka daripada Islam dalam kondisi dia tidak menyadari. Nah, maka di akhir zaman banyak sekali adalah orang-orang yang sambil bercanda murtad, sambil duduk-duduk murtad, sambil bermain murtad, sambil bekerja murtad. Ada orang yang bangun dari tidur murtad. Sebab apa? Karena kurangnya ilmu tentang masalah syahadat. Secara garis besar, orang yang mengucapkan dua kalimat syahadat memang itu jalur untuk menjadi seseorang itu beriman, tetapi tetap wajib memahami ilmu yang ada dalam syahadat. Kemudian bagi siapa saja, para guru, para ustadz yang hari ini ingin mensyahadatkan orang yang dulunya adalah beragama selain Islam, kemudian ingin masuk ke dalam Islam, ajarkan terlebih dahulu tentang ilmu syahadat, baru Allah syahadatkan mereka. Jangan buru-buru mensyahadatkan tapi dengan tidak mengajarkan ilmu tersebut. Wallahu a'lam.